Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kelompok kami. Jadi kami dari kelompok 5 Bioteknologi dalam video ini akan mencoba untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berkaitan dengan peranan mikroba terhadap peningkatan kesuburan tanah dan juga perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Jadi mikroba yang ingin kami fokuskan di sini yaitu pupuk mycorrhiza, di mana pupuk mycorrhiza ini merupakan agen hayati untuk perbaikan tanah dan tanaman. Oke, yang pertama kita masuk dalam pengertian mycorrhiza itu sendiri, di mana mycorrhiza berasal dari kata myco atau myces yang berarti cendawan, dan rhiza yang artinya akar tanaman. Mycorrhiza digunakan untuk menjelaskan hubungan simbiosis antara akar tanaman dan jamur, yakni tanaman menyediakan karbohidrat bagi mycorrhiza dan mycorrhiza membantu tanaman dalam menyerap unsur hara. Jadi mycorrhiza ini sendiri memiliki beberapa tipe atau jenis, yaitu arbuscular mycorrhizae dan mycorrhiza ericoid. Jadi arbuscular mycorrhizae ini biasanya tumbuh pada tanaman hortikultura atau tanaman-tanaman berbiji, misalnya seperti tomat, kentang, dan juga gandum. Sedangkan mycorrhiza ericoid ini biasanya tumbuh pada tanaman yang habitat atau tempat tumbuhnya itu pada tanah-tanah masam seperti blueberries, semak bunga, dan beberapa pohon. Poin kedua yang akan saya bahas di sini adalah manfaat dari mycorrhiza vesicular arbuscular, di mana mycorrhiza vesicular arbuscular sendiri memiliki 3 manfaat. Yang pertama sebagai penyubur tanaman dan tanah, yang kedua sebagai dapat membentuk zat pengatur tumbuh bagi tanaman, yang ketiga sebagai antipatogen. Di sini saya akan menjelaskan manfaat yang pertama, yaitu sebagai penyubur tanaman dan tanah. Mycorrhiza vesicular arbuscular dapat membantu tanaman bertumbuh dan berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mycorrhiza yang secara efektif dapat menyerap unsur hara makro dan mikro yang tidak dapat dijangkau oleh perakaran tanaman. Mycorrhiza vesicular arbuscular juga dapat memperbaiki kualitas tanah melalui peningkatan agregat, peningkatan tekstur, peningkatan struktur, dan juga koloid tanah, serta dapat membantu tanaman dalam melakukan penyerapan unsur hara seperti unsur hara N, unsur hara P, unsur hara K, unsur hara Ca, dan juga air, sehingga tanaman dapat bertumbuh dan berkembang baik meskipun dalam kondisi yang kering. Manfaat yang kedua dari mycorrhiza vesicular arbuscular adalah dapat menghasilkan zat pengatur tumbuh, di mana mycorrhiza sendiri dapat menghasilkan beberapa zat pengatur tumbuh, antara lain hormon auksin, hormon giberellin, dan hormon sitokinin, di mana hormon auksin sendiri memiliki peran pada proses pemanjangan sel. Habis itu hormon giberellin memiliki peran berpengaruh terhadap perkembangan dan juga perkecambahan embrio. Dan yang berikut ada hormon sitokinin, di mana hormon sitokinin ini memiliki peran atau fungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dari tunas. Ketiga hormon ini dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Manfaat yang ketiga adalah sebagai antipatogen, di mana mycorrhiza dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan jamur patogen, di mana mycorrhiza sendiri memiliki lapisan benang atau hifa yang berfungsi sebagai pelindung fisik pada perakaran tanaman. Selain melindungi akar tanaman dari infeksi patogen tanah, mycorrhiza juga dapat merangsang aktivitas mikroorganisme lain yang dapat menguntungkan bagi tanaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas mycorrhiza arbuscular. Menurut pendapat A.W.M. Gunawan yang menyatakan bahwa mycorrhiza merupakan jamur yang hidup secara bersimbiosis dengan perakaran tanaman. Berdasarkan pendapat I.R. Sastra Hidayat yang menyatakan bahwa
Semakin banyak jumlah inokulum cendawan mycorrhiza arbuscula atau CMA yang digunakan, akan semakin tinggi kolonisasi arbuscula CMA, sehingga serapan hara dan air juga akan meningkat. Berikut merupakan proses atau tahapan simbiosis antara mycorrhiza atau cendawan dengan perakaran tanaman. Proses simbiosisnya pun dimulai dari pertumbuhan hifa secara internal. Pertumbuhan hifa secara internal ini dimulai pada tahapan yang pertama, yakni penetrasi dari cendawan menuju perakaran tanaman. Selanjutnya, hifa tersebut akan bertumbuh menuju korteks. Ini merupakan pertumbuhan hifa secara internal. Proses simbiosis yang kedua adalah pertumbuhan hifa secara eksternal. Pertumbuhan hifa secara eksternal terjadi jika hifa internal tumbuh dari korteks melalui epidermis. Pertumbuhan hifa eksternal berfungsi mendukung fungsi reproduksi serta untuk transportasi serta hara lainnya ke dalam spora, selain fungsinya menyerap hara untuk tanaman. Jadi, mycorrhiza arbuscula ini berfungsi untuk menyerap unsur hara dari tanah ke tanaman dengan cara bersimbiosis dengan akar tanaman. Akar tanaman akan memberikan energi berupa karbohidrat kepada fungi ini, dan sedangkan fungi mycorrhiza akan menyerap unsur hara melalui hifanya ke dalam akar-akar, sehingga tanaman dapat menyerap unsur hara sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa penelitian menyatakan bahwa fungi mycorrhiza ini dapat menyerap unsur hara fosfor yang tersedia bagi tanaman, di mana tanaman akan menyerap unsur hara fosfor dalam bentuk HPO4-duamin atau fosfat. Lalu bagaimana cara mycorrhiza arbuscula ini menyerap unsur hara fosfor yang tersedia bagi tanah dan tanaman? Nah, mycorrhiza ini akan bersimbiosis dengan akar tanaman. Lalu mycorrhiza akan menyerap unsur hara fosfor dari tanah, lalu akan mengangkut unsur hara tersebut melalui hifanya ke akar-akar tanaman atau inang dari mycorrhiza ini. Unsur hara fosfor yang diserap oleh mycorrhiza akan dapat diubah menjadi fosfat yang bisa diserap oleh tanaman. Lalu, fosfat yang sudah habis dikuras oleh rambut-rambut akar, ternyata mycorrhiza ini dapat menyerap unsur hara fosfor di tempat-tempat lain yang tidak dapat dijangkau akar. Seperti yang kita ketahui, unsur hara fosfor ini dapat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, yaitu pertumbuhan vegetatif, yaitu dapat membantu diameter batang dan juga tinggi tanaman. Materi selanjutnya yaitu pengaplikasian. Pupuk hayati mycorrhiza merupakan pupuk yang mengandung jamur mycorrhiza. Dalam pengaplikasian pupuk mycorrhiza harus memperhatikan umur tanaman. Apabila diaplikasikan pada benih, maka 1 kg benih terlebih dahulu dibasahi hingga agak lembab. Kemudian masukkan pupuk mycorrhiza, diaduk hingga merata, lalu benih disemaikan. Untuk pengaplikasian pada benih yang sudah tumbuh di lapangan, maka tahap yang perlu dilakukan menggali tanah 5-10 cm, kemudian masukkan pupuk mycorrhiza 1-2 sendok makan per tanaman. Apabila diaplikasikan pada tanaman yang sudah dewasa, maka tahap yang perlu dilakukan menggali beberapa lubang tanah 10-15 cm pada ujung tajuk tanaman, kemudian masukkan pupuk mycorrhiza 3-4 sendok makan per tanaman.